Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrian Munawar. Saya dari kelas EKIS 1I, Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Saya akan mempresentasikan sedikit mengenai manajemen stakeholder dalam perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep stakeholder perusahaan. Dalam arti yang luas, stakeholder adalah kelompok maupun individu-individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan atau mereka yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan pada saat perusahaan mengejar tujuannya, seperti kelompok kepentingan publik, pegawai pemerintah, asosiasi perdagangan, pesaing, serikat pekerja, pelanggan, dan pemegang saham. Dalam arti yang sempit, perusahaan memiliki ketergantungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya kepada stakeholder ini yang terdiri dari kelompok atau individu tertentu, seperti pelanggan pada segmen tertentu, pemasok tertentu, pegawai kunci pemerintahan, kreditur tertentu, dan pemegang saham. Stakeholders terdiri dari dua bagian, yaitu primer dan sekunder. Stakeholders primer adalah pihak di mana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Contohnya adalah pemegang saham, investor, pekerja, pelanggan, dan pemasok. Stakeholder sekunder yang didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Contohnya adalah media dan berbagai kelompok kepentingan tertentu. Kategori stakeholder ada 8 bagian. Yang pertama ada customer, yang kedua ada partner, yang ketiga ada supplier, yang keempat ada regulator, yang kelima ada employees, yang kelima ada manager, yang ketujuh ada owner, dan kedelapan ada kompetitor. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis stakeholder. Memiliki tujuan untuk menggalang kerjasama antara stakeholder dan tim yang terlibat dalam perusahaan, yang pada akhirnya saling membantu untuk kesuksesan pencapaian tujuan. Strategi manajemen stakeholder, perusahaan harus dapat mengelola hubungan mereka dengan cara memangku kepentingan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Klasifikasi stakeholder management ada dua model. Yang pertama, strategi stakeholder management model. Model ini didasari oleh suatu asumsi bahwa tujuan akhir dari suatu korporasi adalah keberhasilannya di pasar. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengolah stakeholder sebagai bagian dari lingkungan perusahaan untuk memastikan agar perusahaan dapat memperoleh pendapatan dan laba sesuai dengan target. Yang kedua, intrinsic stakeholder commitment model. Model ini mengasumsikan bahwa hubungan antara manajer perusahaan dengan stakeholder lebih didasarkan kepada komitmen moral dan bukan berdasarkan keinginan perusahaan untuk menempatkan para stakeholder untuk mencapai tujuan perusahaan, yakni memaksimalkan laba. Pengembangan teori stakeholder diawali dengan merubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Ada dua bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Old Corporate Relation Approach, di mana hubungan antara bagian tanpa koordinasi, bagian produksi hanya berkutat bagaimana memproduksi barang sesuai dengan target, dan bagian pemasaran hanya bekerja berkaitan dengan konsumennya tanpa mengadakan koordinasi satu dengan yang lainnya. New Corporate Relation Approach, di mana hubungan perusahaan dengan internal dibangun berdasarkan konsep bermanfaatan yang membangun kerjasama untuk menciptakan kesinambungan usaha perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas ide di balik TBL atau Triple Bottom Line, adanya pergeseran paradigma pengolahan bisnis stakeholder perusahaan. Dari fokus perolehan laba secara membabi buta, menjadi perhatian pada kepentingan pihak yang terkait atau stakeholder interest, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Konsekuensinya, peran dunia bisnis semakin signifikan sebagai alat memperdaya masyarakat dan pelestari lingkungan. Ini TBL atau Triple Bottom Line sekaligus mencoba mendapatkan upaya perdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan pada titik sentral dari keseluruhan strategi perusahaan.